Oke, baik. Rekamannya sudah bisa. Kita mulai ya. Nah, jadi mungkin kita mulai dari soal nomor 1 tingkat provinsi 2022. Mungkin dari kalian juga ada yang sudah membahas ini bersama guru pembimbingnya, atau mungkin bahas sendiri, atau mungkin nonton YouTube. Ya, ini kebetulan di YouTube Bapak juga sudah ada ya. Di YouTube Bapak juga sudah ada kalau kalian mau nonton. Cuman di YouTube itu memang belum selesai Bapak kerjakan. Baru sempat buat videonya, kita sampai nomor 8 gitu ya. Sisanya belum sempat. Ya. Jadi insya Allah kita akan bahas di sini sampai selesai. Oke, nomor 1 ini bahasa Inggris soalnya. Madrasah Aliyah in one area, pada satu daerah atau area di Man gitu, memiliki 450 volt ampere kWh meter. Nah, artinya apa? Kita punya di sini konsepnya terkait kWh meter. Nah, mudah-mudahan semuanya tahu ya. kWh meter ini itu bahasa lainnya di depannya itu biasanya ada MCB. Nah, MCB inilah yang sering terpetik ya kalau bahasa di daerah Bapak terpetik atau balik listriknya. Jadi kalau listrik di rumah kita mati sendiri, itu mungkin MCB-nya balik. Ya kan? Nah, jadi di kWh meter itu ada MCB. Apa fungsi kWh meter? kWh meter ini fungsinya adalah mengukur energi listrik yang masuk ke rumah kita. Ya, jadi dia mengukur energi. Ya, yang dipakai aja ya, yang dipakai oleh rumah. Ya kan? Nah, hasil pengukuran inilah yang kemudian nanti dihitung sama PLN, kemudian dibayarkan di awal bulan, setiap bulannya. Nah, kWh meter ini tadi deskripsinya 450 VA. Ya. VA ini adalah satuan daya. Jadi sama aja ditulis seperti 450 watt. Ya. 450 watt. Nah, VA itu adalah satuan dari daya juga, tapi kepanjangannya adalah volt ampere. Kita tahu volt itu satuan dari V, sementara ampere itu satuan dari I. Maka daya rumusnya adalah V dikali I. Ya kan? Tegangan dalam volt dikali dengan I dalam ampere. Oke, gitu ya. Itu adalah rumus daya kalau kita mau cari rumus daya. Volt dikali ampere. Nah, kalau kita lanjutkan pembahasan ini, Bapak mau bahas lebih jauh dulu tentang kWh meter. Jadi kalau ada listrik 450 volt ampere di rumah kalian, itu artinya listriknya berapa ampere? Kan sering ya ditanya sama orang-orang, listrik di rumah berapa ampere? Ada yang 2 ampere, ada yang 4 ampere, ada yang 6 ampere gitu kan. Jadi kalau 450 volt itu atau 450 watt itu berapa ampere? Nah, biasanya gini ya, PLN ya, volt listrik PLN itu berkisar 220 biasanya sampai 230 volt. Ya. Jadi rentang listrik PLN itu biasanya segitu. Maka kalau kita ambil rata-ratanya ya 225 lah. Tapi biasanya dalam soal nanti diketahui listrik dari PLN itu 220 volt. Ya. Maka kalau kita ganti V-nya itu 220, P-nya adalah 450, maka kita akan dapat I-nya itu kan 2, sekian kan? Nah, biar pas 2 kita bisa ganti voltase. Ya, karena 225 masih di rentang 220 sampai
230 kan. Nah, artinya kita bisa katakan listrik rumah ini kalau dia punya 450 watt atau 450 VA, itu berarti listriknya adalah sekitar 2 ampere. Jadi listriknya kita buat sekitar aja, nggak bisa sama dengan ya, karena 450 bagi 220 bukan 2. Jadi listriknya sekitar 2 ampere. Kita bulatkan 2 ampere. Jadi kalau di rumah kalian listriknya 4 ampere, kalian kalikan aja 4 kali 220 atau 225 boleh. Kalau 6 ampere, 6 kali 220 gitu ya. Nah, itu adalah arus listrik yang ada di rumah ini. Itu nilainya 2 ampere atau 450 watt. Oke, ini bukan rumah ya, tadi di salah satu area, di salah satu tempat di madrasah itu. Nah, sekarang apa soalnya? This madrasah has 3 pieces of electronic devices. Jadi madrasah ini katanya soalnya adalah punya 3 alat elektronik. Ada pompa air, water pump, refrigerator, itu kulkas, ya, dan dispenser. Ya, jadi seperti gambar di bawah. Dengan spesifikasi dari masing-masing alat ini seperti ditunjukkan di bawah ya, as follows. Nah, oke. Di sini kan ada kulkas, brandnya SRP, tipenya 1 pintu, kapasitasnya 133 liter, dan seterusnya. Kita nggak penting itu, nggak perlu itu. Yang kita perlukan berkaitan dengan listriknya. Kita lihat aja yang mana, yang kulkas yang berkaitan dengan listrik, yang kita buat merah. Ya, voltage itu ya tentu voltnya, tegangannya. Jadi ini adalah V-nya. Ini adalah V-nya 220 volt. Kemudian power itu daya ya. P-nya 84 watt. Nah, jadi perhatikan di sini, kulkasnya menggunakan 220 sampai 240 volt. Ya, artinya kulkas ini bisa digunakan dengan normal pada tegangan rentang 220 sampai 240. Ya, jadi dia sengaja mempersiapkan rentang tegangannya ya lebih besar sedikit daripada rentang tegangan listrik PLN. Ya, mana tahu pada suatu saat nanti listriknya nggak stabil, naik turun, kulkasnya bisa tetap bekerja dengan baik. Kemudian daya kulkasnya 84 watt. Ya, itu informasi yang perlu kita ambil. Kemudian dari dispenser juga gitu, kita cuma butuh voltage dengan power. Nah, tapi di dispenser ada 2 powernya. Ada heat power dan cool power. Kita tahu dispenser itu kan ada pemanas dan pendingin kan ya. Ya gitu. Jadi kalau kita hidupkan pemanas, listrik yang digunakan dispenser 190 watt. Kalau kita hidupkan pendingin, listrik yang digunakan dispenser 100 watt. Berarti kalau digunakan dua-duanya gimana? Kan dispenser kadang-kala sering digunakan dua-dua hidup kan gitu ya. Panas hidup, dingin hidup. Berarti dayanya ditambahkan. Ya, jadi total daya dispenser kalau digunakan dua-duanya adalah 290 watt. Jauh lebih besar daripada kulkas dalam hal ini ya. Oke, kemudian satu lagi yang terakhir adalah siapa ini? Pompa air. Nah, pompa air juga gitu. Ada output power, ada start input power. Ya, artinya daya keluarnya 125 watt, start input powernya 250 watt. Jadi ada 2 daya yang diketahui di pompa air. Ya, kalau ketika awal kali dihidupkan, pompa airnya 250 watt. Ya, output powernya 125 watt. Voltage-nya, nah ini tegangannya 220 volt per atau garis miring 50 Hz. Nah, 50 Hz ini itu adalah frekuensinya. Ya, frekuensi. Di sini dalam soal ini kita nggak pakai. Ya, ini adalah frekuensi. Nah, kenapa ada frekuensi di listrik? Ya, kalau ada yang mau bertanya ya. Jadi listrik PLN itu dia menggunakan arus AC. Ya, ini bukan AC air conditioning, bukan pendingin ya. Jadi tipe arus itu ada 2. Ada arus searah DC, ada arus bolak-balik AC.
Ya, kalian akan belajar tentang arus bolak-balik atau arus AC. Ini di kelas 3 nanti di bab listrik. Ya, jadi ini arus AC. Arus AC itu dia punya frekuensi. Oke, itu pembahasan yang lain lah. Artinya dalam soal ini kita nggak pakai. Kita cuma pakai tegangannya, voltnya berapa, dayanya berapa. Oke ya, jadi kita cuma butuh itu aja, daya dan volt masing-masing alat. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan apa. The true statement of this condition is, jadi pernyataan yang benar terkait kondisi ini. Ya, berarti kalau ditanya pernyataan yang benar, kita nggak bisa cari dulu baru lihat pilihan mana yang betul. Kan biasa gitu kan? Kita lihat dulu, yang mana yang betul nih. Setelah kita cari kan gitu. Tapi ini soal ini beda kalau ada soal the true statement gini. Kita baca dulu pernyataannya, baru kita lihat betul nggak gitu. Jadi lebih gampang gitu. Kalau dibilang kita cari dulu ya kita mau cari apa? Kita belum baca pernyataan kok. Yang A, the biggest electrical resistance of the three electronic devices is the refrigerator. Jadi kata dia, hambatan. Nah, resistance ini kan dia hambatan ya. Ini adalah artinya hambatan. Jadi hambatan yang paling besar, the biggest, dari ketiga alat ini adalah kulkas katanya. Bagaimana cara kita cari hambatan? Yang diketahui tadi V dan P. Gitu kan? Berarti kita harus ke konsep daya. Jadi buat yang udah tahu rumus daya pasti gampang kali carinya. Rumus daya atau bahasa Inggrisnya power, ya makanya disingkat dengan huruf P, itu rumus awalnya memang V dikali I. Gitu ya. Oops, sorry. Oke, salah tekan. Oke, V dikali I. Ini adalah rumus daya. Nah, tapi kita tahu ada rumus hukum Ohm. Ya kan? Rumus hukum Ohm apa? V sama dengan Republik Indonesia. Ya kan? Caranya boleh gitu. V sama dengan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau hukum Ohm kita sudah ada kaitan dengan si R, dengan si hambatan ya. Hambatan ini kan lambangnya R ya. Ini yang ditanya. Maka kalau Bapak ganti rumus V Republik Indonesia jadinya Republik Indonesia kuadrat. Ya kan? Nah, ini juga rumus P kan? Kemudian kalau kita ganti misalnya I dari hukum Ohm kita bisa ganti rumus I berarti V dibagi R kan? Kalau kita balik-balik kan? Nah, berarti kalau kita ganti rumus V kali I tadi, I-nya kita ganti V per R, maka V kuadrat per R. Betul ya? Nah, artinya apa? Kita punya 3 rumus daya. Ya, kita punya 3 rumus daya. Nah, sekarang kita mau cari si R. Mau cari R, tapi yang diketahui V dan P gitu kan. Maka udah jelas rumus yang bisa kita gunakan rumus yang nomor 3. V dan P diketahui. Kita mau cari R. Betul ya? Maka secara cepat kita akan gunakan rumus R sama dengan V kuadrat per P. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk membuktikan pernyataan yang A. Ya, pernyataan yang A kita buktikan dengan rumus ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah dari ketiga alat ini yang mana hambatan paling besar, berarti kita harus cari ketiganya tuh. Kulkasnya berapa, dispensernya berapa, pompa air berapa. Nanti apakah betul the biggest-nya itu adalah refrigerator, adalah kulkas. Gitu ya. Maka kita cari dulu hambatan si kulkas. Kita buat K aja. Kita mainnya bahasa Indonesia aja. Nggak usah refrigerator lagi ya. Berarti V kuadrat per P. Kita lihat tadi V-nya berapa untuk kulkas. Kulkas 220 sampai 24. Sama aja untuk semua elektronik ya. Angka yang standar yaitu 220. Dayanya 84. Nah, berarti di sini 220 dikuadratkan dibagi 84. Hasilnya berapa? Ya cari. Ya, tapi jangan habisin waktu dicari ini maksud Bapak.
Ya, jangan habisin waktu dicari ini. Langsung cari yang lain dulu, hambatan si dispenser. Ya, kita buatlah RD. Sama dengan 220 dikuadratkan bagi dayanya berapa tadi? Si dispenser. Nah, perhatikan di sini. Nilai hambatan si dispenser kok hambatan? Daya tadi ya. Ada 190, ada 100. Kita gunakan yang mana? Kita boleh gunakan totalnya, kita boleh gunakan salah satunya. Karena yang ditanya di sini hambatannya ya. Jadi kalau di sini Bapak gunakan aja dua-duanya. Karena bisa jadi dia dihidupkan bareng gitu ya. 220. Kok berapa tadi? Sorry. 190 tambah 100. 190 tambah 100. Berarti 290. Ya. Hasilnya berapa? Nggak perlu dicari dulu. Kemudian hambatan si pompa. 220 kuadrat dibagi. Nah, dibagi berapa? Dayanya kita jumlahkan aja, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita gunakan salah satu juga nggak apa-apa. Kalau kita jumlahkan jadi 375. Ya, 375. Nah, ini tanpa kita cari, kan dalam soal, ingat ya, dalam kita kerja sesuai dengan yang ditanya. Dalam soal dia cuma tanya yang paling besar siapa. Nggak ditanya berapa angka. Artinya kita nggak perlu hasil akhir ini. Hasil akhir nggak perlu. Detail angkanya berapa. Kita cuma perlu tahu yang paling besar yang mana. Maka kalau kita lihat di sini, ini kan, angkanya aja kita lihat. Ya, yang paling besar yang mana? Yang atasnya kan sama nih. Atasnya sama semua. Yang beda cuma yang bawah. Ya, artinya kita cukup lihat yang bawah. Nah, konsep pembagian itu gimana? Kalau pembaginya besar, seperti 375, maka hasilnya pasti kecil loh. Tapi kalau pembaginya kecil, seperti 84, pasti hasilnya besar. Kan gitu ya. Jadi lihat pembaginya aja. Maka kalau kita urutkan, yang paling besar itu hambatannya si pompa, kemudian si dispenser, kemudian si kulkas. Jadi kulkas itu adalah terbalik, sorry. Terbalik ya. Pembaginya besar berarti hasilnya kecil. Ya, kemudian RD berarti yang paling besar adalah si kulkas. Jadi hambatan paling besar si kulkas karena dayanya yang paling kecil. Oke. Sampai sini paham ya? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke. Kalau nggak ada ya. Jadi di sini hambatan paling besar katanya refrigerator kulkas. Sudah betul. Berarti yang A adalah jawabannya. Ya, jadi udah benar yang A. Nah, walaupun misalnya, Pak, tadi kan dispenser kita gunakan total daya tuh. Kalau kita gunakan salah satu gimana? Hasilnya tetap akan sama. Coba kalau dispenser tadi yang paling kecil tuh cool powernya 100 watt. Kita ganti ke sini 100 watt. Yang dispenser kita ganti misalnya yang ini 290-nya kita ganti dengan 100. Nah, hasilnya kan juga masih lebih kecil daripada si kulkas. Karena si kulkas bagi 84. Ya, sesuatu yang dibagi 84 dengan sesuatu yang dibagi 100 pasti masih lebih besar bagi 84 kan. Jadi masih sama walaupun kita ganti ya 290 tadi. Jadi hasilnya tidak akan berubah. Ini yang paling besar. Oke, begitu. Itu terkait daya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke soal KSM nomor 2, Bapak mau kalian coba yang ini dulu. Ini Bapak udah siapkan satu contoh, bukan contoh ya. Ini kalian yang kerjakan, berarti soal latihan, sholat. Nah, coba kalian sholat dulu, kerjakan soal latihan yang ini. Siapa yang duluan dapat?
Ayo, siapa yang duluan dapat? Rumusnya masih ada yang atas tadi ya. Yang dapat sebutkan nama, asal sekolah. Jangan lupa kalau mau jawab diaktifkan dulu mikrofon ya. Jangan sampai kalian ngomong sendiri dan Nama saya Dela, jawabannya D, Pak. jawabannya D. Oke, Dela. Kita tunggu yang lain. Apakah ada yang sama? Dela udah hitung? Dela? Tadi sempat ngitung atau langsung jawab D? Pertanyaan Bapak. Oke, kita kunci dulu untuk Dela. Katanya D ada satu orang. Kita tarik satu garis. Ayo, apakah ada lain yang ingin menjawab? Ayo, yang lain sholatnya lama-lama nih sepertinya ya. Ingat ya, di KSM kalau nggak salah Bapak nggak boleh pakai kalkulator kan? Nah, jadi kita harus cari cara gimana kalau hitung-hitungannya sederhana seperti ini, kalau bisa secepat mungkin. Jangan habisin waktu di hitung-hitungan seperti ini. Ya, seperti yang Bapak kerjakan di atas tadi. Ingat, di sini dia nggak tanya berapa nilai hambatan. Dia cuma tanya yang mana yang paling besar atau yang mana yang paling kecil. Jadi kita nggak perlu hitung berapa angkanya koma-koma itu nggak perlu. Kalian cuma lihat ini kira-kira lebih besar mana, lebih kecil mana. Itu sudah cukup. Ya, makanya Bapak tanya ke siapa tadi, Dela tadi. Apakah dia hitung atau dia cuma sekedar lihat? Karena dalam tanda kutip ya. Ini kalian kedip aja dapat nih tanpa hitung. Ayo, ada yang bisa nggak kedip dapat? Coba tes kedip dulu, mungkin bisa dapat. Oke, ada lagi yang mau jawab selain D? Atau ada yang D juga? Nggak ada ya? Oke, jadi kalau kita gunakan rumus V kuadrat per P kan, artinya nilai R ini kita lihatnya V. Kalau V-nya besar, berarti R-nya besar. Kan gitu ya. Kemudian R berbanding terbalik dengan P. Ya, kalau tadi V kuadrat. Jadi kalau V-nya besar, R-nya besar. Kalau P-nya besar, R-nya kecil. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita mau R-nya besar. Berarti gimana kalau R-nya besar? Kita harus cari V yang paling kecil. Sorry. Karena V-nya sebanding, V yang paling besar dan P yang paling kecil. Karena kita ingin menghasilkan hambatan yang besar. Berarti V-nya harus besar, P-nya harus kecil. Nah, dari dari V, ya tegangan kerja ini kan artinya V ya. V yang paling besar itu di 220. Berarti nggak perlu lihat lagi yang atas. Pasti yang atas tuh kalah dengan yang bawah. Gitu kan. Sekarang P yang paling kecil yang mana dari antara dua ini? Yang paling kecil itu 110. Ya kan? Maka jawabannya udah langsung otomatis yang D. Ya kan? Jadi nggak perlu cari satu persatu. Habisin waktu aja tuh. Oke ya, jadi jelas ya. Jadi hambatan paling besar pasti diperoleh di pesawat TV itu. Nggak percaya, cari aja satu persatu. Ya, oke. Itu sholat yang pertama. Ingat ya, kalau kita mau sukses, kita harus rajin sholat. Nah, ini sholat yang kedua.
Ini sholat yang kedua. Sehari berapa kali sholat yang wajib? 5 kan? Nah, minimal 5 soal berarti ini. Oke. Nomor 2. Coba dites. Ini masih berkaitan dengan daya ya, tapi ada sedikit konsep seri. Ya, tadi di atas memang Bapak nggak jelaskan konsep seri. Tapi ingat, ini udah KSM tingkat provinsi. Ya, jadi harusnya ya kalian udah belajar lah ini. Seri paralel. Kalaupun nggak belajar di MA sekarang, atau di SMA, kalian sudah belajar di SMP pasti, atau MTS kan? Konsep seri. Nah, coba Bapak kasih waktu dulu 5 menit untuk soal ini. Dapat nggak? 5 menit untuk sholat yang kedua. Oke, gimana? Dan dapat? Masih ada waktu 3 menit lagi. Ya, sudah ada yang mengaktifkan mikrofon? Siapa ini yang mengaktifkan? Ada yang mau jawab? Oh, ternyata cuma prank. Siapa ini? Oke, Dela lagi. Oke, Dela. Jawabannya A. Kita tunggu yang lain. Apakah ada pendapat lain selain Dela? Dela, eh,
Pertama cari apa dulu, Dela? Cari R total, hambatan totalnya. Oke, good. Waktu cari hambatan total, Dela harus cari dulu hambatan si lampu nggak? Oke, good. Pertama cari hambatan lampu, kemudian cari hambatan total ya. Setelah cari dapat hambatan total, terus Dela cari apa lagi? Yang ditanya listrik yang mengalir pakai rumus P sama dengan Republik Indonesia 1. Iya. Sedangkan yang ditanyain I sama dengan V per R. Iya, bagus sekali. Jadi dipakai juga hukum Ohm tadi kan? Ya, bagus. Cara Dela udah betul. Oke, sama-sama kita tuliskan di sini ya. Jadi pertama, lampu ini punya spesifikasi 220-50 watt. Artinya apa? Lampu ini punya V-nya 220, P-nya 50. Nah, jadi karena kita gambarlah dulu ya. Lampu itu biasanya digambarkan ginilah kalau di rangkaian ya, bulat ini. Dia dirangkaikan seri dengan hambatan R. R 1000 ohm. Nah, berarti ingat ya, yang dirangkaikan seri paralel kan biasanya hambatan kan? Berarti kita harus cari dulu hambatan total. Nah, tapi di sini yang ditotalkan siapa? Ya, lampu dengan hambatan. Berarti hambatan lampu harus ada. Ya kan? Dalam soal ini nggak ada hambatan lampu. Yang ada tegangan lampu dan daya lampu. Ya, maka carinya dari mana? Dari rumus yang tadi. Jadi masih berkaitan dengan soal tadi kan? R itu berarti V kuadrat per P. Kan gitu ya. Berarti nilainya 220 kuadrat. Kuadrat berarti 220 kali 220 bagi 50. Kan gitu ya. Nolnya kita coret aja. Ya kan. Kemudian ini hasilnya sisa berapa sih nih? 220 kali 22 bagi 5. Ayo. Kalau kita coret aja. 22 dengan 5 berapa tuh? Berapa 22 bagi 5? Ayo, berapa? Hasil ini total? Atau 220 bagi 5 juga boleh. Berapa? 220 bagi 5. 200 bagi 5 berapa? 44 ya. Kali 22. Oke, 44 kali 22 silahkan dikali. Nah, kemudian karena dirangkai seri, untuk rangkaian seri, R total secara seri itu kan ditambah ya. R lampu tambah R hambatan yang tadi. Ya. 44 kali 22 berapa? 968, Pak. Ya, 968 ditambah 1000 ya. Berarti 1968 ohm. Ya, ini adalah R total. Sama adalah R totalnya? Oke, good. Sekarang baru kita gunakan rumus tadi hukum Ohm. Ya kan? Kita langsung rumus I aja ya. V dibagi R. Ya, V-nya berapa? Yang digunakan ya dipasang pada tegangan listrik 110. Berarti V yang kita gunakan yang dipasang itu, jangan yang 220. Ya, 220 itu spesifikasi lampu. Ya, tapi di sini digunakannya atau dipasangnya pada listrik 110. Jadi digunakan di sini 110. R-nya adalah R total. Ya, jadi 1968. Nah, ini tinggal dibagi kan? Dapatnya coba dibagi. Sama nggak dengan yang Dela dapat tadi?
Coba dites lagi. Ayo, jangan lama-lama. Dapatnya berapa? 0,05, Pak. 0,05. Nggak ada koma-koma lagi di belakang. Selain angka 5. Masa iya pas kali? Iya. Ada angka di belakang masih ya. 0,055 gitu ya. 8 lagi ada di ujungnya masalah lagi ya. 0,0558 bla 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 ujung. Nah, ini kalau kita bulatkan 0,056. Ini kan 8 dibulatkan ke atas kan jadi 0,056 ampere. Ya kan? Kan satuannya ampere nih. Oke. Mohon maaf tadi agak ada keluar sebentar ya. Bentar, kenapa nggak muncul? Apakah sudah muncul? Ini bentar ya, jaringannya agak nge-lag ini.